Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Tidak usah banyak cincong, kita langsung saja ke ceritanya. Hal ini terjadi sebelum Mbak Siti melahirkan di tengah hutan. Saat itu, ia sedang dikejar oleh pacarnya sendiri. Dengan panik, Mbak Siti berlari menembus gelapnya hutan, hanya ditemani suara napasnya dan teriakan pacarnya yang terus memanggil. Namun, ia tidak menggubris. Ia memilih masuk semakin dalam ke kegelapan hutan. Mendengar langkah pacarnya semakin dekat, Mbak Siti segera memanjat lalu bersembunyi di balik batu besar, berharap dirinya tak akan ditemukan. Tapi ketika melihat pacarnya mendekat, ia menggenggam sebuah batu dengan erat, dan ketika lelaki itu tepat berada di depannya, Mbak Siti melompat turun, menghantamkan batu itu ke kelapanya dengan keras. Seketika kelapanya moncrot dan ia roboh tak bergerak lagi. Ia pun turu untuk selamanya. Tubuh Mbak Siti gemetar, namun rasa sakit di perutnya mulai menusuk tanpa ampun. Ia terpaksa rebahan di samping mayat pacarnya. Dengan susah payah, ia melepaskan celananya, lalu berpegangan pada akar pohon, menahan sakit dan jeritan keluar dari mulutnya. Malam yang sunyi itu pecah oleh tangisannya, hingga akhirnya seorang bayi lahir di tengah hutan gelap. Air mata kebahagiaan membasahi wajah Mbak Siti ketika melihat bayinya yang lahir dengan normal. Dengan penuh cinta, ia melepas sial dari lehernya, lalu menjadikannya kain gendongan untuk menimang sang bayi. Perlahan ia bangkit dan berjalan sambil menggendong buah hatinya. Namun dari kejauhan, cahaya senter mulai terlihat. Detak jantung Mbak Siti berpacu lebih cepat. Dan benar saja, dari belakang tiba-tiba Kang Ireng, anak buah Bu Dokter, menyergapnya dengan kasar. Saat cahaya senter mendekat, muncullah Bu Dokter. Ia langsung merebut bayi dari pelukan Mbak Siti, lalu segera pergi. Sambil menangis, Mbak Siti menggigit Kang Ireng hingga ia kesakitan. Ia segera meraih pisau di tanah, lalu menikamkan tepat ke dada Kang Ireng yang membuat tubuhnya ambruk. Tanpa pikir panjang, Mbak Siti berlari mengejar Bu Dokter. Bu Dokter sudah sampai ke mobil, membuka pintu dan meletakkan bayi di dalamnya. Namun Mbak Siti berhasil menyusul, lalu tanpa ragu menusukkan pisaunya ke tubuh Bu Dokter. Belum sempat bicara, Mbak Siti kembali menusuknya. Dengan napas terakhirnya, Bu Dokter berbisik, "Mereka tidak akan pernah membiarkanmu memiliki bayi ini." Kalimat itu membuat Mbak Siti penasaran. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, Bu Dokter sudah tak bernyawa. Mbak Siti tak sengaja melihat sebuah tato di leher Bu Dokter. Seketika ia teringat bahwa pacarnya juga memiliki tato yang sama di dadanya. Ada sesuatu yang janggal. Dengan pikiran kacau, ia langsung masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan tancap gas meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Mbak Siti menyiapkan air hangat untuk bayinya. Ia dengan hati-hati memandikan anaknya, berusaha menenangkan diri setelah semua kejadian mengerikan tadi. Namun tiba-tiba, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada bayinya. Tangisnya berubah tak wajar. Suhu tubuhnya aneh. Mbak Siti panik. Dan saat itu juga, alarm mobil di luar rumah berbunyi keras, menembus keheningan malam dan tamat.